Tapi mineral ini bukan berarti akan jadi homogen di batu bara. Jadi misalnya batu bara daerah sini pasti kalau vitrinit semua. Tapi bisa jadi dia campuran karena tergantung tadi kondisinya. Begitu dia berubah kondisi geologinya, otomatis masalahnya akan berubah. Jadi kalau kita lihat pun nanti dari beberapa SIM berbeda masalahnya, berarti kita tahu juga di situ bisa menjadi petunjuk kondisi geologinya pada saat itu seperti apa. Apakah nanti ada proses tektonik yang mempengaruhi sehingga terjadi pengangkatan atau terjadi penurunan, subsidence, itu bisa terlihat juga dari kalau kita mempelajari masalah ini dan perubahan dari masalah. Sama seperti di fasies sedimentasi lah, kita bisa tahu dari struktur sedimen bahwa oh ini mengalami pengangkatan, ini mengalami subsiden segala macam, atau ada gangguan misal di posisi channel gitu ya, dia akan terganggu. Kemudian liftinit itu indikator dari vegetasi dan lingkungan air tenang gitu. Asal bahannya adalah tumbuhan yang kaya akan hidrogen atau dari spora tumbuhan, daun, resin, lin, dan alga gitu. Yang liftinit ini umumnya terbentuk di daerah yang perairan yang sangat tenang, lebih tenang gitu ya. Umumnya dipengaruhi oleh danau, delta, dan lagun. Kalau yang vitrinit tadi di rawa basah, biasanya dia di lingkungan eh, darat, rawanya, sehingga tadi kadang dia terganggu oleh banjir. Seperti channel-channel di sungai pada saat arus besar, dia terganggu. Kalau yang liftinit, dia umumnya dikontrol, eh, dipengaruhi oleh delta, lagun, dan danau. Dia lebih tenang lagi perairannya. Dan karena dia di danau, di delta, lagun lebih ke arah laut, si batu baranya umumnya tersusun kan tadi dari yang herba atau spora ataupun tumbuhan-tumbuhan yang kecil, pendek ya. Beda dengan yang vitrinnya tadi yang berasal dari rawa basah, umumnya dari kayu-kayu yang besar. Nanti umumnya kalau di liftinit si batu baranya dia akan berselang-seling misalnya dengan gamping ataupun ada clay-nya sedikit. Karena pada saat tadi pengangkatan dia akan berubah menjadi atau susunan dia akan berubah menjadi lingkungan laut. Kemudian inertinit itu umumnya tadi ya dia berasal dari tumbuhan yang teroksidasi gitu ya. Umumnya seperti kayu terbakar. Jadi dia membusuk di kondisi yang kering. Kalau vitrinit, ini batu bara di rawa gambut pembentuk batu bara yang membentuk mineral vitrinit, si tumbuhan-tumbuhan kayunya pembusukannya langsung terendam oleh air atau rawa basah. Nah, untuk batu bara yang mengandung mineral inertinit, umumnya batu baranya terbentuk di kondisi oksidasi atau terbuka gitu. Umumnya dari hasil kayu-kayu yang terbakar. Kalau kita lihat di hutan-hutan banyak yang kayunya terbakar gitu ya, gundul kayunya terbakar. Nah, pada suatu saat dia akan membusuk dalam kondisi yang kering. Jadi eh, tidak tidak terendam
tinggi oleh air. Air tanahnya rendah, kondisinya dia terbuka, ya. Jadi kering dan karena terbakar, hutan purba yang terbakar, nah dia nanti akan membusuk menjadi eh, gambut, ya, pembentuk batu bara. Ya, biasanya kita sebut adalah rawa kering, gitu. Jadi biasanya muka air tanahnya rendah, tidak tidak terlalu sering eh, apa tertutup oleh air. Pembusukannya pun karena kondisinya terbakar alami, oksidasinya tinggi. Nah, ini tadi yang hubungan maseral dengan tipe rawa gambut tadi. Maseral yang dominan adalah, jadi pada saat tipe lingkungan gambutnya, adalah rawa hujan, gitu. Jadi air hujan kemudian sangat reduktif. Umumnya maseral yang dominan adalah vitrinit yang tinggi. Dan ada yang gambutnya terbentuk dari kondisi reotropik eh, swam atau rawa banjir. Lingkungannya dia dipengaruhi sungai, umumnya dia akan maseral yang dominan adalah vitrinit dan inertinit. Jadi kan kita lihat yang inertinit kadang ada fluktuasi muka air tanah. Jadi bisa jadi pada saat rawanya tenang, rawa hujan, maseral yang terbentuk adalah vitrinit. Kemudian karena banjir, tadi kan kita lihat yang di apa, vitrinit sedikit banjir klasik pada saat dia banjir, sehingga akan berubah eh, apa, akan merubah kondisi muka air tanah, gitu ya, apapun source yang lain. Ini dia akan dominan jadi inertinit pada saat. Jadi kita tahu kapan sih bisa dikemuter lapisan, kapan sih si batu bara ini dia dalam kondisi yang tenang, kemudian geologinya berubah menjadi banjir. Atau kita lihat bisa kalau di sedimen itu, oh ada endapan channelnya, nah ini bisa terlihat dari si maseralnya. Kemudian tadi yang di delta, pengarah laut dan sedimen, maseral dominannya ada leptinit dan vitrinit. Kemudian di danau air tenang, di lapusnya swab, dia umumnya didominasi oleh maseral leptinit. Kemudian yang tadi rawa kering, dia dominannya adalah maseral inertinit. Nah, tadi dari delta, kalau deltanya kita lihat yang upper delta plane itu dia inertinit, lower delta plane. Jadi dari sini kita akan tahu nanti posisi lingkungan pengendapannya si batu bara. Nah, kenapa maseral itu kita pelajari juga, gitu ya? Karena maseral bisa mengontrol tadi nilai kalor, kadar volatilometer, reaktivitas pembakaran. Kemudian kalau kita mau eh, memanfaatkan batu bara ini menjadi batu bara kokas, nah itu juga dikontrol oleh maseral. Kemudian dia mengontrol potensi gas metana dari tadi penyusun batuannya, maseralnya itu mempengaruhi berapa sih kandungan CH4 di batu bara tersebut. Kemudian gradability itu kekerasan batuan. Nah, kita jadi bisa tahu, oh maseral maseral eh, yang dominan ini, gitu ya. Kalau misal besar dari kayu keras, berarti dia gradability-nya kadang susah untuk dihancurkan, gitu ya. Ini yang swelling behavior adalah kemampuan
si batu baranya untuk memulai atau lebih eh, fleksibel. Nah, contohnya ini tadi ya. Kalau tadi mempengaruhi nilai kalor, kalor volatil, masteral yang eh, bila kita kaitkan dengan kualitas batu bara, gitu ya, kita bisa melihat, gitu ya. Misalnya vitrinit itu adalah mempunyai karakter yang karbonnya tinggi dan sangat reaktif, gitu ya. Hasil dari pembentukan batu bara yang didominasi oleh masalah-masalah vitrinit itu mempunyai nilai karbon yang tinggi dan juga reaktif sehingga dia cocok untuk PLTU dan kokas. Jadi dia eh, sangat reaktif. Makanya batu bara Indonesia umumnya pemanfaatannya adalah tadi karena batu bara Indonesia umumnya hampir 80% itu adalah didominasi oleh batu bara dengan mineral vitrinit. Ya, batu bara Indonesia pemanfaatnya lebih banyak untuk eh, nah batu bara yang tersusun dari mineral liptinit gitu ya. Dia mempunyai kandungan hidrogen yang tinggi, kemudian volatilnya tinggi atau gasnya mudah terbakar. Nah, umumnya batu bara kaya liptinit itu dia bagus untuk teknologi konversi batu bara. Misalnya dia dijadikan ke liquid, gas gitu ya. Karena dia udah terbakar dan volatimeternya banyak gitu ya. Volatilnya tinggi, gas-gasnya tinggi, hidrogennya tinggi. Dia lebih cocok untuk konversi batu bara. Gitu ya. Nah, untuk yang enertinit biasanya di range yang rendah gitu ya. Dia karakternya karbonnya tinggi tapi tidak reaktif. Kemudian dia seperti arang densitasnya tinggi, lebih padat, tapi dia kalornya tidak reaktif gitu kan. Nah, umumnya dia menurunkan kualitas kokas, menurunkan reaktivitas, dan meningkatkan, tapi dia meningkatkan setelah pembakaran di boiler tertentu. Nanti kalau kita mengetahui batu bara ini atau masalah misalnya batu baranya seperti apa, itu adalah nanti juga mempengaruhi dari setting plan batu bara ataupun nanti dari produksi si batu baranya. Nah, kalau kita lagi ke masalah dibandingkan dengan eksplorasi untuk king coal, gitu ya. Batu bara kokas itu membutuhkan vitrinit yang tinggi, tapi inertinit yang rendah. Gitu ya. Karena vitrinit itu dia mudah meleleh, kemudian nekat partikel dan menjadi kokas yang kuat. Inertinit itu dia tidak meleleh karena tadi keras ya, dan merusak kualitas kokas. Nah, pada saat pemanfaatan biasanya kita baru melihat nanti batu bara ini masalah penyusunnya apa. Lalu kita nanti untuk pemanfaatan si batu baranya. Hmm. Misalnya kalau kita mau apa membuat atau memanfaatkan mineral batu bara menjadi coal bed metan CBM gitu ya. Hmm. Batu bara dengan mineral apa yang cocok untuk pemanfaatan batu bara sebagai coal bed metan.
Oh, batu bara yang vitrinitnya tinggi itu lebih cocok untuk coal bed metan. Karena kapasitas absorpsi gasnya tinggi. Nah, ini kalau kita kaitkan salah satunya Masral ini dengan eh, kesesuaian dalam penambangan, gitu ya. Masral yang dominan adalah vitrinit, ya lebih lunak, gitu ya, dan mudah digali. Sedangkan inertinit itu batu baranya umumnya keras, makanya tadi untuk yang kokas dibutuhkan hanya sedikit inertinit karena susah dalam penghancuran dan juga melelehnya, dan dia abrasif. Kenapa abrasif? Ya tadi dia berhubungan banyak dengan yang eh, penyusun tumbuhannya. Kemudian eh, kalau yang leptinit dia batu baranya lebih eh, rapuh. Nanti hubungannya adalah tadi abrasivitas tinggi, merusak alat, dan kan biaya tambang. Nanti bisa dilihat kalau sebenarnya dari analisis proksimat. Kan analisis proksimat itu apa, kita tahu kandungan S-nya berapa, sulfurnya berapa, dia akan terlihat kandungan sulfurnya dari mana. Nah, biasanya kita lihat dari masteralnya gitu. Kenapa sih yang membuat sulfurnya tinggi? Itu pun nanti yang menjadi eh, pertimbangan eh, penambangan kandungan sulfurnya tadi tingginya karena apa? Karena kalau memang dia adalah mineral ikutan, kita gampang menghilangkannya atau mencucinya. Tapi kalau dia berasal dari pembentuk batu baranya, itu yang susah. Misalnya dari inertinit gitu ya, eksporan dan sulfurnya tinggi, itu akan susah memisahkannya. Problemnya apa dengan sulfur itu adalah ya tadi, istilahnya abrasivitasnya tinggi, merusak alat. Nah, kemudian kalau kita lihat, kenapa sih tadi kan Masral, eh, kenapa kita multi banyak eh, apa kebutuhannya tadi dari pemanfaatannya, ini adalah dari washability, kemudahan pencucian batu bara, gitu ya. Masral yang mengan apa batu bara yang disusun oleh masral vitrinit, dia memiliki densitas rendah dan mudah dipisahkan dari abu, gitu ya. Sedangkan yang banyak didominasi oleh inertinit umumnya memiliki densitas yang tinggi, lebih padat, lebih keras, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jadi dari si kadar abunya susah dipisahkan. Batu baranya umumnya kotor, kayak kemarin kita lihat, eh, kita lihat ada batu bara yang dia clean, ada yang dia kotor, gitu ya. Nah, ini yang eh, apa, menyebabkan kenapa sih batu bara tersebut eh, kotor, gitu ya. Jadi nanti dengan mengetahui materialnya, kita akan tahu desain nanti kalau preparation plan-nya seperti apa harusnya, gitu ya. Kemudian nanti estimasi berapa sih produksi batu bara bersih, gitu ya yang akan dihasilkan. Itu yang menentukan nanti pada saat pembuatan batu bara dalam masteral ini yang banyak eh, apa mempengaruhi proses desainnya. Nah, kalau kita kaitkan si masteral ini, ya,
dengan apa model geologi cekungan gitu ya. Kita akan bisa mengetahui nih eh, model geologi cekungannya seperti apa. Jadi dengan mengetahui maseral itu akan membantu kita menentukan tadi lingkungan pembentukan batu bara. Gitu ya. Kemudian apakah dia di air yang tenang, ataukah dia banyak gangguan pada saat sedimentasi, banjir, dan lain-lain. Kemudian memprediksi sebaran SIM dan kontinuitas SIM. Batu bara dengan komposisi mineral yang didominasi oleh vitrinit, gitu ya. Karena kita tahu tadi batu bara mineral batu bara vitrinit dia terbentuk di kondisi air yang tenang, gitu ya, rawa yang stabil, sehingga SIM-nya akan tebal tadi ya. Ini lalu stabil, SIM-nya tebal dan kontinu. Sedangkan yang batu bara yang didominasi oleh inertinit, inertinit tadi kita tahu dia ada perubahan air tanah didominasi, kemudian ada banjir gitu ya, dan oksidasi. Umumnya SIM-nya akan terputus-putus gitu ya. Dia jarang SIM-nya yang tebal dan kontinu. Nah, seperti itu. Jadi SIM masteral ini juga akan membantu kita dalam membantu kita mengetahui lingkungan pembentukannya di mana. Jadi kita tahu sebaran SIM-nya. Jadi apakah dia ada di tengah cekungan gitu ya, ataukah dia ada di pinggir cekungan, ataukah dia dipengaruhi nanti oleh sungai. Sungai umumnya dia ada suatu saat dia banjir sehingga dia mempengaruhi dari si pembentukan lapisan si batu baranya. Sehingga kita tahu oh batu bara eh, dengan kondisi seperti ini SIM-nya umumnya tidak terputus. Itu mempengaruhi nanti kita eksplorasinya seperti apa. Oke, semua sampai situ dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, untuk analisisnya memang untuk maseral ini analisisnya adalah menggunakan petrografi. Jadi kalau kalian mempelajari petrografi selama ini untuk yang mineral, untuk maseral ini kita mempelajari dari hasil pengamatan petrografinya. Ya. Hanya si apa mikroskopnya berbeda. Nanti kalau kalau sempat sih kita coba lihat mikroskop petrografi batu bara di PSDMBP ataupun di PSG. Dia berbeda dari eh, penangkapan si apa, polarisasinya, gitu. Karena kita menggunakan mikroskop yang bisa melihat refleksi dari si mineral. Ya. Jadi ini mikroskopnya kita lihat reflektannya, refleksi dari si mineralnya. Nanti hasil dari reflektansi vitrinit kita bisa tahu nanti ini
batu baranya, permasalahannya apa. Tadi matanya menginteraksi endapan batu bara, kayak tadi struktur cekungan, pemanfaatan. Nah, contohnya seperti ini pengamatan si material di eh, mikroskop. Bisa kita lihat seperti ini. Nanti yang ini adalah yang vitrinit. Nah, ini yang vitrinit. Kemudian ini yang semifusinit. Ini yang fusinit. Maka seperti ini. Ini yang vitrinitnya. Ini di batu bara bayah. Lihat, tiap batu bara mempunyai karakteristik kebasitan sendiri. Jadi nanti kalau kita bisa coba lihat ke PSDMP karena kita tidak punya alatnya, tidak punya mikroskop, belum punya mikroskop untuk analis petrografi batu bara gitu ya. Oke, nanti kalau memungkinkan kita bisa lihat ke PSDMP atau PSG, nanti saya coba atur dulu waktunya. Dan, apa? Bagaimana sih analisis eh, masral? Gitu ya. Memang untuk eksplorasi awal biasanya masral tidak kita analisis dulu, tidak kita lihat dulu, tapi selanjutnya setelah itu baru kita amati karena berhubungan tadi dengan lingkungan pengendapan, pemanfaatannya. Ya. Dan mungkin tadi kalau misalnya ada proximat sulfurnya banyak, esnya banyak, nah ini masralnya nanti kita lihat juga asalnya dari mana sehingga mempengaruhi tadi kondisi atau desain dari pemanfaatan si batu bara tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak. Cukup, Pak. Eh, Lumayan cukup, Pak. nah, kalau cukup dari sampai sini, tapi kan kita jatuhnya di hari Jumat ya, kuliah batu bara. Betul, Pak. Tapi kan masa kita daring terus ya. Tapi nanti kita coba misalnya setiap 3 minggu kita akan offline. Nah untuk masalah ini yang tadi adalah kalian berapa orang sih satu kelas? 34, 36, Pak. Sebentar itu, Pak. Ya, Pak. 36. Nah kalau lihat si Mas Rau ini kan kalian bisa baca sendiri ya. Ada 3 grup besar, tapi di subgrupnya itu dia ada 15 subgrup. Jadi ada tugas kalau 36 ya, kita bagi 15. Ini ada 15 subgrup nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan 15 ya. Kalian buat tulisan tentang subgrup masteral ini. Karakteristiknya seperti apa, asal dari mana, ya pokoknya komplit lah kalian tugas baca. Tugasnya per kelompok aja, kalau 36 ya kalian atur aja ya, dibagi 15 berarti ada satu kelompok yang 2 orang, ada satu kelompok yang 3 orang ya. Betul, Pak. Jadi kalian bagi sendiri, nanti bukan kita bahas untuk memenuhi tugas yang main kuliah ya. Nah, tugasnya ini kita 15 submasral. Per kelompok aja, satu kelompok ada yang 2, ada yang 3, silakan kalian bagi sendiri gitu ya kelompoknya. Tugasnya 2 minggu dari sekarang. Berarti sekarang tanggal berapa? 10. 10, Pak. 24, Pak. Berarti 24 ya. Oke. Oke ya. Karena minggu depan kita akan masuk materi yang lain yang lebih ke arah sedikit eksplorasi. Baik, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ya, terkait tugas yang buat makalah itu outline-nya bebas ya? Atau ada ketentuannya, Pak? bebas. Baik, Pak. Makasih. Pak, izin bertanya, Ya, kalau terkait UTS gimana ya, Pak? nanti minggu depan ya. Kalau di jadwal sih minggu depan, Pak. Ya, UTS sampai yang ini dari yang kemarin. Berarti minggu depan UTS. Yes, ya, UTS-nya sampai materi yang hari ini. ya, Baik. Lalu, izin bertanya juga, Pak. ya. Dari yang saya lihat di link itu masih ada baru satu PPT, Pak. Apa untuk sekali ini bisa dapat PPT-nya, Pak? Sama sebelumnya. Terima kasih, Pak. Nanti saya upload di live ataupun saya kasih ke koordinator ya, siapa? Koordinator batubara kelas A. Nanti PPT-nya saya berikan ke situ. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Wah, nggak ada, jelas nanti materinya saya kirim ke saya upload di live ataupun ke koordinator ya. Itu tugasnya dikerjakan. Baik, Pak. Depan kita tes ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.